Oke, kalau kalian udah sampai sini berarti kalian udah menonton Dark Season 3. Jadi kalau kalian belum nonton Dark Season 3, kalian nonton dulu aja sebelum melangkah lebih jauh, karena kalian juga pasti akan pusing apa yang akan gue omongin. Jadi ya, ini untuk orang-orang yang udah nonton Dark Season 3. Biar seru kita bahas aja, kalian sudah banyak kali teori di sana, kayak sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain ya yang muncul gitu di pikiran gue. Banyak banget lah pertanyaan gitu. Karena otak gue juga udah sakit banget setelah nonton film ini, dan kita bakal langsung bahas aja ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke konklusi, di mana ternyata di Dark Season 3 ini ada 3 dunia. The original, dunia di mana Jonas menjadi jagoan utama, dan di mana Martha menjadi jagoan utama gitu. Di mana the big bad di dunianya Jonas yang menjadi jagoan utama adalah Adam, dan the big bad Martha itu adalah Eve gitu. Jadi Adam and Eve gitu kan. Dan di original world ini, dan dua dunia ini terjadi karena si Tannhaus, kalian tahu Tannhaus kan yang buat jam, yang bikin mesin waktu. Nah, dia tuh kehilangan anak, mantu dan cucunya. Jadi dia tuh ingin memutarbalikkan waktu untuk menyelamatkan mereka bertiga, tapi dia nggak gagal sih. Dia eksperimennya going wrong lah, jadi bikin split world. Jadi ada 2 dunia yang parallel universe itu. Jadi totalnya ada 3 dunia, the origin world sama 2 dunia paralel. Kayak gitu, sampai sini ngerti? Oke, ngerti. Oke, udah. Nah, terus di dunianya si Adam itu, dia tuh pingin menghancurkan cycle-nya yang terjadi setiap 33 tahun sekali, di mana tanggal 27 Juni 2020 itu akan terjadi kiamat, dan setelah kiamat itu bakal berlanjut terus sampai 2053, dan orang-orang 2053 tuh bakal terpental lagi. Jadi ada cycle yang terus menerus ya kan kalian ngerti kan abis nonton. Nah, di tempatnya Martha juga seperti itu, bakal ada cycle yang terus menerus, tapi di sini bedanya jagoan utamanya adalah si Martha ini gitu loh. Nah, di finale seasonnya si Martha ini itu pingin, tadi kan gue udah bilang dia tuh terakhir tuh si Jonas sama Martha gitu. Terus si Martha hamil ya kayak semua cowok di sini tuh nggak bisa keep their dick on their pants gitu loh, kayak pinginnya mulu gitu. Jadi Martha hamil, dimana Martha punya anaknya Martha adalah yang tadi si adult unknown itu, dimana dia tuh tugasnya adalah make sure semua hal terjadi. Kayak pertama dia ngancam-ngancam orang, ngebunuh orang gitu kan. Itu make sure bahwa semua siklusnya itu terjadi gitu. Kalau dia nggak kayak gitu, nggak akan terjadi siklus itu gitu. Dan tujuan Martha adalah dia pingin protect anaknya gitu. Sedangkan si Adam tuh pingin menghancurkan cycle itu. Jadi ya ibaratnya ada dua visi yang berbeda gitu. Jadi ya selama ini yang dibilang antara light dan dark adalah pertarungan mereka berdua guys gitu loh. Jadi ya intinya seperti itu. Pusing kan? Emang ini series tuh berat banget gitu. Kalau kalian nggak akan kuat gitu. Gue juga pusing banget jujur, dan gue juga susah jelasin ke kalian dengan cara yang simple ya, gimana caranya seperti ini. Dan di sini tuh makanya gue nggak bahas semua, kalau nggak bisa bosen juga kalian kan. Dan di season terakhir itu ya kayak gitu, berantem terus gitu loh. Masih akhirnya si Adam tuh berhasil menculik Martha dan membunuh Martha dan bayinya gitu. Dia pikir cycle-nya akan berakhir, tapi ternyata tidak gitu. Dia bingung. Nah, di sini menurut gue jagoan utama MVP-nya adalah si Claudia. Nah, Claudia tuh sebenarnya dia juga punya satu maksud tersendiri, yaitu mau menyelamatkan Regina, karena Regina ini kan kena kanker dan dia nggak mau Regina mati gitu kan. Jadi gimana pun caranya dia harus menyelamatkan si Regina ini. Tapi selama 33 tahun dia berusaha dimanapun Regina berada, mau di dunia ini, dunia sama dunia Martha, dunia Adam, dunia Eve gitu loh, tetap aja gitu loh Reginanya mati. Dan dia sadar bahwa ini pasti ada
dunia yang lain gitu loh, the original world gitu loh. Akhirnya dia trying to piece all the puzzle together, dia mengerti bener ada dunia yang lain gitu loh, which is dunia si Tanah Haus ini gitu. Akhirnya dia bilang tuh ke si Adam kayak, woi bro, lu salah gitu loh, sebenarnya cara untuk menghentikannya tuh bukan kayak gini gitu loh, lu harus ngirim Jonas ke masa lalu untuk supaya bisa membuka semuanya gitu. Terus ya udah, akhirnya Jonas dikirim sama Adam dikirim ke masa lalu. Dia harus berada saat si Tanah Haus itu membuka portalnya gitu. Makanya kita lihat ada sebuah scene di mana tuh kayak Interstellar lah, kalian pernah nonton Interstellar kan, itu kayak ada satu tunnel of light gitu. Nah itu tuh kayak dia masuk ke sebuah dimensi 4 dimension, asik 4D, di mana waktu dan space tuh nggak ada relevan gitu loh. Nah di sini dia bisa lihat bahwa ini tuh ada persimpangan 3 dunia ini, dan dia harus ke mencegah kecelakaan yang terjadi terhadap anak, mantu, dan cucunya dari si Tanah Haus ini, supaya si Tanah Haus nggak bikin mesin waktunya dan memecah dunia ini. Tapi resikonya mereka tuh akan hilang, si Martha dan Jonas akan hilang gitu kan. Daripada terjadi cycle mulu, ya mending ya lebih baik mereka menyelamatkan dunia yang asli. Nah intinya seperti itu loh guys. Jadi ya itu tuh misi mereka, jadi mereka harus menghentikan kecelakaan itu, dan mereka berhasil ya di akhir ya, di endingnya kita lihat mereka berhasil menyelamatkan anaknya si Tanah Haus dan mantunya dan anaknya dan cucunya gitu. Nah oke, final scene dimana ada sebuah siapa namanya Regina tuh mengadakan kayak open table bukan open table, kayak mengadakan dinner gitu. Dan di sini kita lihat banyak karakter yang nggak ada. Salah satunya ada Ulrich. Kenapa Ulrich nggak ada? Karena Ulrich itu kan anak buyutnya dari Agnes, sedangkan Agnes itu menikah dengan si Unknown ini. Jadi si Unknown nggak ada, ya Ulrich juga nggak ada gitu. Bahkan jadi dari Agnes, terus Tronte, terus Ulrich, dan Ulrich nggak akan ketemu sama Katarina gitu. Dan Mikkel juga nggak ada ya pastilah Mikkel kan Mikkel itu kan salah satu ini. Jadi sebenarnya tuh yang bermasalah tuh ya keluarganya Nielsen ini sih sebenarnya yang bikin pusing ini gitu loh. Yang akar permasalahannya sih keluarga Nielsen ini kalau menurut gue ya gitu. Tapi di akhir kan kayak tiba-tiba ada pas lagi mereka makan tuh lampunya kedap-kedip lagi kan. Terus si Hannah bilang dia deja vu, dia semalam mimpi bahwa Winden tuh bakal kiamat gitu. Nah ini gue jadi pertanyaan nih, sebenarnya gue rasa tuh si direkturnya tuh pengen ngasih puzzle gitu loh, kayak Inception. Di akhir kan totemnya muter terus gitu loh. Di sini kita mau ngasih pertanyaan, sebenarnya tuh ini masih dalam cycle atau enggak sih? Apakah ini origin ini adalah parallel world? Karena di akhir tuh dia juga mau kasih nama anak. Dia kan lagi hamil. Dia mau kasih nama anaknya itu Jonas juga gitu. Jadi kan kayak ini sebenarnya bener apa enggak sih gitu kan? Ya gue juga bingung gitu loh. Jadi ya itu yang masih gue nggak bisa jawab. Kalau kalian bisa jawab, kalian bisa tulis di komen, nanti kita bakal diskusi. Dan sebenarnya apa yang terjadi dengan mata dan tangan Mueller gitu, setiap dia mau cerita kan jadi kayak dipotong mulu gitu loh. Kayak itu juga masih sebuah pertanyaan yang tidak terjawab. Sebenarnya banyak banget sih teori lain, kayak banyak banget yang bisa dibahas. Kalau kita bahas satu-satu juga, ini video bakal lama banget. Jadi kalau kalian tertarik untuk bahas lebih lanjut, ya langsung komen aja di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe ke channelnya Script Addicts, dan I'll see you guys next episode. Oke? Aduh, sampai sakit leher gue cuy.